Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jonilis Effendi. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat mendasar, fundamental, dan itu menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi karir kepenulisan teman-teman. Apa itu? Yaitu tentang mindset. Mindset itu ya semacam alur berpikir. Alur berpikir kita terhadap suatu hal itu akan sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, menyikapi atau melakukan hal yang berhubungan dengan topik tersebut. Sebagai contoh, karena ini topiknya tema besarnya adalah penulisan, jadi saya arahkan mindset tentang kepenulisan. Apa itu? Ya ini bagaimana cara membentuk mindset seorang penulis. Oke, mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan bahwa menulis itu sesuatu yang berhubungan dengan bakat. Betulkah begitu? Saya rasa itu pemikiran yang perlu diluruskan. Oke lah, kalau nyanyi, nari, olahraga, memang ada talent di situ. Ada bakat yang tersembunyi. Kalau saya memang dari kecil tidak bakat nyanyi, kalau disuruh nyanyi, ya wassalam, suara saya akan jembreng, lari, notnya nggak jelas, orang yang dengar juga bisa sakit kepala, ya bisa pusing, karena mendengarkan suara yang tidak merdu. Oke, kita sependapat bahwa nyanyi itu butuh bakat. Tapi menulis lain cerita. Apapun kondisi kamu saat ini, normal, alhamdulillah ya, normal semuanya, atau mohon maaf, yang memang berkebutuhan khusus, itu juga bisa untuk menulis. Baik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan semuanya. Bisa untuk menulis. Selagi dia masih hidup, tanda kutip ya, dan memiliki keinginan kuat untuk menulis, dia bisa menulis. Yang dibutuhkan apa seorang penulis? Ya tentu kemampuan dasarnya ya, skill dasarnya itu sudah pasti. Terus yang kedua yang dibutuhkan itu ya keinginan. Keinginan ingin menulis apa? Kemauan yang kuat atau tekad lah. Terus juga ada keberanian untuk actionnya. Nah ini juga berkaitan dengan mindset. Yang tadi, kalau yang beranggapan bahwa menulis itu adalah bakat, dia masih ragu. Saya ini nggak ada bakat ya. Orang tua saya bukan penulis. Ibu saya bukan penulis. Malah keluarga besar saya itu sangat jarang sekali menulis. Kalaupun ada menulis, itu menulis WA, pesan, atau status. Apakah saya juga bisa menjadi seorang penulis? Sangat mungkin. Saya sendiri berlatar belakang bukan keluarga penulis, petani ya. Sederhana, di keluarga besar kami juga tidak ada yang berprofesi sebagai penulis, tapi alhamdulillah setelah saya tekuni sekian tahun, sampai puluhan tahun, ternyata bisa. Bisa. Awalnya dulu saya beranggapan bahwa menulis itu adalah sesuatu yang susah. Karena memang iya, saya jalani bertahun-tahun, kok enggak ada progres yang signifikan. Waktu itu saya belajar secara otodidak, tahun awal 2000-an. Nih, ada yang lahir tahun 2000-an atau 90-an waktu saya masih SMA. Itu tidak ada. Seperti sekarang ya, menjamur itu komunitas menulis, training menulis, baik online maupun offline, banyak sekali. Tapi waktu itu harus belajar sendiri. Buku tentang menulis juga sedikit sekali. Aksesnya kalau di daerah-daerah juga, ya begitulah. Internet apalagi, waktu itu nggak ada HP. Saya SMA tidak main HP. Waktu kuliah saja sudah megang HP. Itu pun HP-nya cuma bisa teleponan, SMS-an, tidak bisa internetan. Karena waktu itu belum ada program Android ya, yang masih ada ya paling canggih waktu itu BBM. Itu pun harus beli HP-nya ya, BlackBerry. Keterbatasan itu yang mengukung pemikiran saya bahwa menulis itu adalah sesuatu yang susah, yang perlu diberjuangkan bertahun-tahun prosesnya untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang keren. Ternyata sekarang sudah bergeser, dan mindset saya juga sudah bergeser, bahwa menulis itu adalah sesuatu yang mudah, asik, dan menyenangkan. Swear, betul-betul mudah. Sekarang banyak sekali ya pelatihan-pelatihan bisa teman-teman ikuti, termasuk nonton YouTube seperti ini. Banyak sekali yang mengupas tuntas trik-triknya, bagaimana pengalaman mereka menulis dan cara-cara menulis yang efektif. Sekarang mudah.
Jadi bakat bagaimana? Nggak perlu bakat untuk menulis. Penting kamu bisa menulis, kondisi apapun bisa untuk menulis, ya bisa menjadi seorang penulis. Yang dibutuhkan selain itu apa? Ya kerja keras ya. Betul, prosesnya asik, menyenangkan, tapi butuh juga keuletan, ketekunan, konsistensi, keistiqomahan ya. Dan juga ada semacam giroh, semangat untuk menghasilkan karya. Antusias ya, itu bahan bakarnya, antusias. Kita menulis, apapun kita tulis, kita antusias, kita semangat. Wah, saya semangat menulis ini karena ini bermanfaat bagi banyak orang. Misalkan seperti itu ya. Oh, saya menulis ini karena saya akan dapat hadiah kalau saya menang lomba. Oh, boleh saja. Oh, saya ingin menulis karena saya ini jadi amal jariah saya nantinya. Ya, silakan saja. Gitu ya. Kita harus memperbaiki ini. Bahwa mindset kita harus selaras dengan apa yang ada kenyataannya saat ini. Jadi kalau kita mindsetnya bahwa menulis itu masih bakat, jadi kita terkungkung dengan itu. Tidak bisa menonjolkan apa yang menjadi kelebihan kita. Selanjutnya juga menganggap bahwa menulis itu ya hanya sebatas hobi, kesenangan saja. Padahal enggak juga sih. Kata guru bisnis saya, mencari uang yang paling nikmat itu, ada yang tahu? Itu apa yang jadi hobi kita, kita tekuni, dan itu menghasilkan uang dari situ. Wah, enak sekali ya. Jadi passion kita. Itu sesuatu kita banget gitu. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, juga untuk orang lain. Terutama pemasukan, yaitu income. Banyak sekali peluang-peluang menulis yang itu bisa menghasilkan pendapatan untuk Anda. Banyak sekali, apalagi sekarang ya. Konten kreator itu nggak mungkin dia cuap-cuap di depan kamera, dia pasti butuh skrip. Skrip itu yang nulis siapa? Ya penulis. Kadang dia sendiri, kadang orang lain yang membantu dia untuk membuatkan skrip. Nah, ini juga peluang untuk teman-teman yang ingin serius untuk menekuni penulisan. Dan juga ada copywriting ya, lagi tren juga. Produk-produk apapun sekarang membutuhkan copywriting. Ada juga jenis hypnowriting, tapi tetap saja itu adalah bahan tulisan. Belum lagi artikel-artikel, cerpen, novel, buku, itu masih relevan. Masih banyak orang yang membacanya, baik dalam bentuk cetak, seperti yang ada di background ini, ataupun yang dalam bentuk digital. Itu sama-sama menghasilkan. Dan juga itu menjadi lahan yang bisa mendatangkan benefit untuk teman-teman penulis. Itu adalah peluang. Sah-sah saja kita mendapatkan itu dari aktivitas kita menulis. Nah, itu yang perlu dicermati dan perlu disiasati juga, sehingga teman-teman memiliki semangat yang menggebu-gebu. Antusiasme itu harus terus dibangkitkan. Oke, demikian ya. Terima kasih.